Alhamdulillah di antara kita Pak Waras semua tambah satu lagi dan semoga diikuti oleh para pendukung dari partai itu. Karena apa? Simple saja ibu itu mengatakan pada saat launching buku di forum ilmiah juga. Ya gitu di BRIN, di Badan Research Ibu Megawati Soekarno Putri, di BRIN, di Badan Research dan Ilmiah Informasi Nasional. Dia mengatakan kalau memang punya ijazah tunjukkan saja. Udah selesai itulah. Jadi itu yang sampaikan tapi karena sudah ada yang menyampaikan ini secara hukum, nggak apa-apa. Nanti kita uji secara hukum. Tapi sekali lagi, saya menguatkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin pada saat press conference. Ya, jadi yang namanya pembuktian secara saintifik itu bukan sekedar ditunjukkan ijazahnya terus dikatakan itu nanti ini asli, terus nggak ditunjukkan sama sekali. Lah itu nggak boleh. Harus ditunjukkan secara papar. Kemudian nanti dari penunjukan itu harus juga jelas. Misalnya Pak, bukti kertas, saya nggak akan mengatakan detailnya ya, tapi artinya itu nanti ada carbon datingnya di situ. Kemudian tinta itu setidaknya ada 5 bahkan lebih jenis tinta. Satu, tinta yang nuliskan ijazah, kemudian Universitas Gadjah Mada, itu tintanya pasti beda. Satu. Kedua, tinta yang digunakan untuk menulis nama si pemilik ijazah, pasti tintanya lain lagi. Ketiga, tinta nama rektor. Mungkin sama dengan nama dekan, tapi bisa juga berbeda karena tanda tangan rektor dan tanda dekan pasti penanya berbeda. Tinta lain lagi adalah apa? Cap basah. Saya kembalikan ke Pak Ahmad Kosinudin. Jadi yang kita sampaikan tadi itu bukan sekedar talk the talk ya, petok itu bukan ya, tapi itu adalah benar-benar kami ini kita ini adalah masyarakat ilmiah, masyarakat saintis yang ingin baktikan ilmu kami dengan pertanyaan, dengan kajian akademik. Jadi yang namanya palsu, tidak palsu itu adalah kajian akademik, kajian ilmiah, ya fake or not fake, ya kemudian miss or mismatch. Tapi menarik juga kalau tadi sampaikan ini bukan politik, yang menarik adalah apa? Ada barusan statement politik dari Presiden kelima Republik Indonesia, Bu Megawati, yang saya bersyukur kepada beliau, ternyata masih ada juga ya tambah lagi orang waras di Indonesia. Ya, gitu. Ada juga ya tambah lagi orang waras di Indonesia. Ya, gitu. Alhamdulillah di antara kita Pak Waras semua tambah satu lagi dan semoga diikuti oleh para pendukung dari partai itu. Karena apa? Simple saja ibu itu mengatakan pada saat launching buku di forum ilmiah juga. Ya, gitu di BRIN, di Badan Research Ibu Megawati Soekarno Putri, di BRIN, di Badan Research dan Ilmiah Informasi Nasional. Beliau mengatakan kalau memang punya ijazah tunjukkan saja. Udah selesai itulah. Jadi itu yang sampaikan tapi karena sudah ada yang menyampaikan ini secara hukum, nggak apa-apa. Nanti kita uji secara hukum. Tapi sekali lagi, saya menguatkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin pada saat press conference. Ya, jadi yang namanya pembuktian secara saintifik itu bukan sekedar ditunjukkan ijazahnya terus dikatakan itu nanti ini asli, terus nggak ditunjukkan sama sekali. Lah itu nggak boleh. Harus ditunjukkan secara papar. Kemudian nanti dari penunjukan itu harus juga jelas. Misalnya Pak, bukti kertas, saya nggak akan mengatakan detailnya ya, tapi artinya itu nanti ada carbon datingnya di situ. Kemudian tinta itu setidaknya ada 5 bahkan lebih jenis tinta. Satu, tinta yang nuliskan ijazah, kemudian Universitas Gadjah Mada, itu tintanya pasti beda. Satu. Kedua, tinta yang digunakan untuk menulis nama si pemilik ijazah, pasti tintanya lain lagi. Ketiga, tinta nama rektor. Mungkin sama dengan nama dekan, tapi bisa juga berbeda karena tanda tangan rektor dan tanda dekan pasti penanya berbeda. Tinta lain lagi adalah apa? Cap basah. Cap basahnya juga beda pasti tintanya. Yang selanjutnya tinta emboss yang digunakan untuk logo. Itu juga lain lagi. Jadi itu kita terima secara detail, secara rinci. Semacam kalau kita semua terima hasil kesehatan. Dokter Tifa selaku dokter kan nggak boleh hanya menyampaikan Anda sehat. Udah cukup, nggak boleh, harus detail juga. Hasil laboratorium itu detail banget. SGOT berapa, SGPT berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan berapa, misalnya kayak gitu ya dok. Jadi itu harus clear. Jadi kalau saja misalnya hasil itu hanya sekedar asli palsu tanpa keterangan, maka statement dari Pak Ahmad Kosinudin mengatakan kita menolak itu, kita teruskan.
Ya, tapi kalau itu detail rinci, ya di samping kita melakukan komunikasi dengan internasional, kita juga harus minta puslap for Mabes Polri detail dan rinci. Sebab itu yang di penilaian masyarakat. Saya kira itu dari kami sebelum kami masuk memenuhi undangan, tapi sebelumnya biarkan nanti di closing statementnya oleh Pak Ahmad Kosinudin. Silakan. Baik, masih menunggu lawyer yang akan mendampingi. Insya Allah undangan jam 10, masih ada waktu. Tapi ada satu penegasan dari kami ya, bahwa karena kajian ini bukan ansih kajian ilmiah yang berimplikasi proses penyidikan, tapi ini berkaitan dengan legitimasi publik terhadap proses dan juga hasil penelusuran apakah ijazah saudara Joko Widodo asli atau tidak. Maka sekali lagi tim hukum kami menegaskan statement kami sebelumnya, kami menolak sebuah proses yang tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Bukan terkait hasilnya ya. Kalau prosesnya saja sudah demikian, patut diduga bahkan dapat diyakini hasilnya juga tidak bisa kita yakini kebenarannya begitu. Karena itu kami siap untuk berkolaborasi dengan Puslapor Mabes Polri dan kami juga punya channeling di beberapa negara di luar negeri untuk bisa kita membantu dengan beberapa versi agar semua saling memverifikasi dan hasilnya bisa legitimate. Ya, jika itu tidak dilakukan, mohon maaf, hari ini saja muncul banyak gugatan baru, itu kan karena ketidakpercayaan publik terhadap legitimasi ijazah saudara Joko Widodo. Kita tahu hari ini saudara Kasmujo ikut dibuat repot oleh saudara Joko Widodo karena digugat di Pengadilan Negeri Sleman terkait masalah ijazah palsu. Sebelum closing mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan media. Dari Persuasi biasanya kritis tuh. Silakan. Terkait banyaknya kan laporan ijazah Pak Jokowi. Baik. Kan waktu makin membuktikan ketidakpercayaan masyarakat dan dalam tanda kutip Ya. bahwa bukan lagi dari Pak Suryo, bukan dari Pak Bu Ipa atau dari Pak Gismon atau dari Pak Rijal Padilla yang meragukan dalam tanda kutip itu akan sebagai bukti bahwa bukan hanya teman-teman yang hadir di sini tuh yang meragukan ya. Tanggapan gimana Pak? Oh ya. Jadi nomenklaturnya yang tepat bukan laporan ya, gugatan. Karena kalau laporan itu memang kami justru yang dilaporkan, bukan hanya di Polda Metro Jaya, ada juga di Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat, oleh elemen yang menyatakan dirinya sebagai Peradi Bersatu, yang kedua oleh elemen yang menyatakan dirinya pemuda patriot Nusantara. Nah, memang banyak yang meragukan, terutama dikonfirmasi melalui 2 gugatan perbuatan melawan hukum. Yang pertama diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik, SHMH di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang kedua dilakukan oleh advokat dari Makassar, ya, yang bernama Komarudin gitu. Didaftarkan di Pengadilan Komarudin, ya, Komarudin di Pengadilan Negeri Sleman begitu. Jadi saya kira Ada satu lagi gugatan gugatan untuk si Sandi. oh ya, yang satu lagi bukan gugatan tapi ada laporan polisi terhadap saudara Sandi yang diduga melanggar satu tindak pidana, dan kami tegaskan semestinya kalau mau menyidik perkara 35 dan 32 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 19 2016 Junto 11 2008 tentang ITE. Yang tepat itu ya Sandi ini, bukan Pak Roy Suryo, bukan Bu Tifa dan yang lainnya, karena nggak pernah ngotak-ngatik data, nggak upload, nggak re-upload, nggak seterusnya. Data yang diolah itu adalah data yang tersedia di sosial media, yang diantaranya itu berasal dari Sandi. Dan sebelumnya kami tegaskan, data-data itu juga dikeluarkan oleh otoritas UGM dan pihak-pihak yang berkaitan dengan saudara Joko Widodo. Misalnya saat ada kawan-kawan saudara Joko Widodo memegang ijazah asli dan menyatakan, ini ijazahku, mana ijazahmu? Di situ juga terpampang foto di proyektor ijazah saudara Joko Widodo. Yang kedua, Dekan Fakultas Kehutanan saudara Sigit Sunarta juga sempat memamerkan versi fotokopinya. Dan yang terakhir, kalau ini terkait dengan skripsi, klien kami itu secara legal formal menerima bahan yang diuji dikaji itu langsung dari Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada saat kunjungan silaturahmi, dan diterima langsung resmi oleh Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada. Walaupun beliau saat itu agak selip lidah, beliau menyatakan bahwa saudara Joko Widodo adalah mahasiswa yang terdaftar di kampus kami yang data-datanya
lengkap ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan. Saya kira itu dari saya. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup, demikian mohon doanya, mudah-mudahan dipermudah, dipercepat dan diridhoi oleh Allah. Bapak-bapak penyidik kita diberi maunah oleh Allah, hatinya dilembutkan, ya urusannya dimudahkan serta dihilangkan ruh-ruh iblis, ruh-ruh jahat, yang ada ruh-ruh malaikat, ruh Allah, sehingga menjadikan perkara ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpin doa siapa? Ya, kita doa dulu ya. Baik, kita doa, mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah. Sebelum saya bacakan doa, kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. حمدا شكرا حمدا ناعما حمدا دعا في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اني نسالك سلامه في الدين في الدنيا والاخره وعافيه في جسدي وصحه في بدني وزياده في علمي وبركه في رزقي وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم حبنا علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافيه عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي هب لي من الصالحين ربنا افتح بيننا وبين بنورك يا الله أنت خير الفاتحين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا ربي يا غفار يا عزيز. Berikanlah keselamatan pada negeri kami ya Allah. Jauhkan daripada pendusta ya Allah. Jauhkan dari para penzolim ya Allah. Selamatkanlah ilmu dan pengetahuan ya Allah. Berikanlah kekuatan agar kebenaran dimenangkan dan kezoliman dikalahkan ya Allah. Ya Allah, katakanlah ya Allah agar kami dapat mengikuti yang hak adalah hak, sementara yang batil adalah batil, dan kami diberikan kekuatan untuk membela kebenaran dan selalu istiqomah di jalan kebenaran. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengatakan yang batil adalah batil, dan kami diberi kekuatan untuk menyatakan yang batil dan batil, serta berjuang di jalan yang menyimpangi jalan kebatilan. Berilah kekuatan kepada Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang lainnya yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya ya Allah, agar diberi kekuatan ya Allah, diberi keteguhan ya Allah, diberi keistiqomahan ya Allah, diberi kesabaran, diberi keikhlasan, diberi pertolongan sehingga dimudahkan dalam segala urusan. Dan berikanlah ya Allah kepada para penyidik di Polda Metro Jaya ya Allah, rizki yang amanah, kepemimpinan yang amanah, pekerjaan yang amanah, dan diberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memudahkan urusan hambanya, dan akan menyulitkan urusan orang-orang yang menyulitkan urusan hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ya, nanti tim Pak Roy Suryo, Bang Medi sama Ada nanti Pak Alkatiri sudah di sana? Oh ya. Ada juga Pak Abang sama Dokter Tifa, berarti Pak Yahya, saya sama Pak Yahya. Pak Yahya. Abang sama Dokter Tifa, berarti Bang Medi sama beliau ya? Nanti ada Pak Petrus, Dokter Tifa ya? Oke. Abang mau statement dulu atau langsung? Cukup. Oke, baik, yuk kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah. Bang Roy, foto dulu Bang. Saya udah. Dah, cepetan. Dah, buru-buru. Amanah Dokter Tifa, siapa koordinatornya? Sebentar, Dokter Tifa. Dokter Tifa. Pak Yani, mana Pak Yani? Pak Roy. Amanah Pak Roy. Ya. Enggak, maksudnya yang koordinator Pak Roy. Begitu ya? Bang Dedi. Bang Dedi, monggo puasanya. Yuk.
Dari rumah tuh. Di rumah dipesen tadi. Masuk aja dulu. Pesen dia. Ini nasi. Dibanggul, masih dibanggul. Ya itu masih ada tuh. Iya, ini masuk. Bawa sono. Hobi. Kalau nggak begini repot. Hobi. Dari mana, Pak? Hah? Bapak dari sana lah. Saluang Media. Apa? Saluang. Biar nggak putus-putus gitu ya. Biar nggak manyun juga nunggu di luar ya. Kita masuk dulu kebijakannya bagaimana. Iya. Di dalam kebijakan kita lihat dulu. Iya, ternyata terlapornya itu masih dalam status lidik. Sementara selama ini kan nama ibu disebut-sebut sebagai pelapor, itu kan ibu. Klarifikasi. Ya. Itu yang Pak Jokowi, nah itu gimana? Nanti ya Bu ya. Belum, baru ada 2 aja.